You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Selamat siang sahabat kimia, saya Restu dan saya Siti Rahma. Kami mahasiswi dari Sekolah Kimia Universitas Kiasi Bandung. Kami akan menjelaskan tentang reaksi redoks. Yang pertama akan dijelaskan oleh Restu Septiani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reduksi dan oksidasi, di mana reduksi pengertiannya adalah peristiwa penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Sedangkan oksidasi itu sendiri adalah peristiwa penaikan bilangan oksidasi atau biloks. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari reaksi oksidasi, yaitu Na. Na terurai menjadi Na plus ditambah M-, di mana Na mengalami penaikan biloks 1 dari Na menjadi Na plus. Yang kedua adalah reaksi reduksi, yaitu Cl ditambah E- menjadi Cl-, di mana Cl mengalami penurunan biloks 1 dari Cl menjadi Cl-. Selanjutnya yaitu contoh reaksi redoks. Reaksi oksidasi yaitu Ca menjadi Ca2 plus ditambah 2E-, dan reaksi reduksinya O ditambah 2E- menjadi O2-. Yang dimana karena kedua jumlah elektronnya sama, maka kita bisa langsung menghilangkan keduanya dengan cara mencoret keduanya. Dan hasil dari redoks adalah Ca ditambah O menjadi Ca2 plus ditambah O2-, yang jika dihasilkan dijumlahkan hasilnya menjadi CaO. Dan selanjutnya penyetaraan reaksi redoks akan dijelaskan oleh Siti Rahma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyetaraan reaksi redoks, di mana penyetaraan reaksi redoks itu terbagi menjadi dua metode, yaitu metode yang pertama metode bilangan oksidasi, dan yang kedua yaitu metode setengah reaksi. Kita langsung bisa lihat ke contohnya. Untuk yang pertama yaitu metode bilangan oksidasi atau metode biloks. Di sini saya berikan contoh Cr2O7 2- atau ion kromat ditambah dengan SO2 menghasilkan 2Cr3+ ditambah HSO4-, di mana pada bilangan oksidasi untuk O yaitu -2, maka -2 dikalikan dengan 7 yaitu -14. Karena di atasnya udah ada 2, maka 14 dikurangi 2 yaitu 12, maka bilangan oksidasi untuk Cr yaitu +12. Lalu untuk SO2, pada ion SO2 ini, O2 mempunyai bilangan oksidasi yaitu -2, maka -2 dikalikan dengan 2 sama dengan -4, dan S untuk menyetarakan yaitu dia bilangan oksidasinya +4. Dan untuk ion Cr3+, 3 dikali 2 yaitu +6. Dan untuk HSO4-, O-nya mempunyai bilangan oksidasi -2 dikalikan dengan 4 sama dengan -8, karena di atas sudah ada 1, maka -8 dikurangi 1 ada 7, dan H ini golongan 1, maka dia mempunyai bilangan oksidasinya 1, dan sisanya yaitu bilangan oksidasi untuk F, yaitu 6. Di sini, Cr mengalami penurunan bilangan oksidasi dari 12 menjadi +6. Maka dari +12 menjadi +6, dia mengalami penurunan oksidasinya -6. Dan S dari +4, dia mengalami penaikan bilangan oksidasi menjadi +6, dan naiknya itu yaitu 2E-. Untuk menyetarakan, maka kita kalikan, kita hitung KPK dari 2 dan 6, yaitu kita ketemunya di 6. Maka untuk menghasilkan angka 6, +2 dikalikan dengan 3 sama dengan 6, dan 6 dikalikan dengan 1. Maka bisa kita tuliskan reaksi di atas dengan cara yaitu Cr2O7-nya tetap 1, SO2-nya menjadi 3SO2 karena dia dikalikan dengan 3, CR-nya tetap 2Cr3+, karena dia dikalikan dengan 1, dan
HSO4-nya 3 karena dia dikalikan dengan 3, jadi 3 HSO4. Setelah itu, kita hitung elektron dari kedua ruas. Yang pertama yaitu ruas sebelah kiri. Untuk Cr2O7 dia ada 2 elektron, ditambahkan dengan 3 SO2 yaitu 0, min 2 ditambah 0 sama dengan min 2. Dan untuk ruas sebelah kanan, 3 dikali 2 yaitu plus 6, ditambah 3 dikali min 1 yaitu min 3, jadi sama dengan 3. Karena ruas kanan lebih besar, maka tambahkan H plus di sebelah kiri. Jadi, kita tulis ulang reaksi yang di atas, Cr2O72 min, ditambah 3SO2, ditambah 5H plus. 5H plus ini didapat dari berapa bilangan yang jika dikurangi 2, maka akan menghasilkan 3. Maka kita dapat bilangan itu 5, dan kita tambahkan 5H plus di sebelah kiri. Dan untuk sebelah kanannya, kita tulis seperti biasa, yaitu 2Cr3 plus, ditambah 3HSO4 min, ditambah H2O. H2O ini ditambahkan karena untuk menyetarakan jumlah H dan O agar kedua jumlah H dan O di kedua ruasnya sama. Itu yang bisa saya jelaskan tentang metode penyetaraan reaksi redoks, metode bilangan oksidasi. Dan selanjutnya, untuk metode setengah reaksi untuk keadaan asam akan dijelaskan oleh teman saya, Resi Sofyani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Contohnya ion permanganat, yaitu MnO4- ditambah Fe2+ menjadi Mn2+ ditambah Fe3+. Yang pertama, kita setarakan menjadi Mn2+, yang MnO4- disetarakan menjadi Mn2+. Setelah itu, kita tambahkan O di ruas sebelah kanan, yaitu penambahan H2O sebanyak 4 H2O. Setelah itu, tambahkan jumlah H plus di sebelah kiri, yaitu 8 H plus, lalu kurangi kelebihan elektron dengan menambahkan E- di ruas sebelah kiri, yaitu menjadi 5 E-. Selanjutnya, kita setarakan ion Fe2+ menjadi Fe3+. Karena tidak ada O dan H, maka langsung kurangi kelebihan elektron dengan penambahan E- di sebelah kanan. Lalu untuk menyetarakan keduanya, dan untuk menghilangkan elektronnya, maka kita dikalikan ya. Yang atas dikali 1 dan yang bawah dikalikan 5. Dan setelah dikalikan, hasilnya menjadi MnO4- ditambah 8H plus ditambah 5E- menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Dan 5Fe2+ menjadi 5Fe3+ ditambah 5E-. Untuk menghilangkan kedua elektronnya, maka kita dapat mencoret kedua ini. Selanjutnya, lalu kita hitung elektronnya. Dan reaksinya seperti ini. MnO4- ditambah 8H plus ditambah 5Fe2+ menjadi Mn2+ ditambah 4H2O ditambah 5Fe3+. Untuk menghilangkan elektronnya, untuk mengecek elektronnya, maka kita dapat menghitungnya dengan ini. Min 1 ditambah 8 ditambah 10, maka hasilnya adalah 17. Dan plus 2 ditambah 0 ditambah 15, maka hasilnya 17. Maka kita ketahui bahwa hasilnya adalah setara. Dan sekarang dalam suasana basah akan dijelaskan oleh Saudara Cici Rohmah. Setelah kita mengetahui metode setengah reaksi untuk suasana asam, maka sekarang saya akan menjelaskan tentang setengah reaksi penyetaraan reaksi redoks melalui metode setengah reaksi dalam suasana basah. Kita ambil contoh. Untuk Cl2 ditambah IO3- menghasilkan 2 Cl- ditambah IO4-. Yang pertama kita setarakan untuk Cl2 yang menjadi 2 Cl-. Karena di sini tidak ada O dan H, maka kita langsung tambahkan untuk di ruas yang kelebihan elektron, sehingga dia akan setara. Karena di sini elektronnya min 2 dan di sini 0, maka kita tambahkan 2 E-.
Dan untuk selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita setarakan IO3- menjadi IO4-. Setarakan jumlah O di kedua ruas dengan menambahkan H2O. Karena di sini ada 3 dan di sini ada 4, maka di ruas sebelah kiri ditambahkan 1 H2O. Untuk selanjutnya, kita tambahkan H di ruas sebelah kanan sebanyak jumlah H di sebelah kiri yaitu 2 dengan penambahan 2H+. Karena dalam suasana basah, kalau dalam suasana asam, reaksi selesai. Tapi karena dalam suasana basah, maka kita tambahkan ion OH- sejumlah ion H+. Karena di sini ion H+-nya ada 2, maka kita tambahkan 2 OH-. Begitupun dengan ruas di sebelah kiri, kita tambahkan 2 OH-. Maka bisa kita tulis ulang, IO3- ditambah H2O ditambah 2 OH- menghasilkan IO4- ditambah ini 2H+ ditambah 2 OH- bisa disatukan menjadi 2H2O, maka IO4- ditambah 2H2O. Lalu kita hitung elektronnya, muatannya. Yang pertama yang di sebelah kiri itu -1 ditambah -2 dari OH, maka hasilnya -3. Sedangkan untuk di sebelah kiri, di sebelah kanan hanya ada -1, maka di sebelah kanan untuk menyetarakan dengan sebelah kiri ditambahkan 2 E-. Lalu selanjutnya kita eliminasi untuk persamaan 1 dan persamaan 2 dengan cara mencoret kedua elektron di bagian reaksi pertama dan reaksi kedua. Lalu selanjutnya untuk hasil reaksi redoksnya kita tulis ulang, yaitu Cl2 ditambah IO3- ditambah H2O ditambah 2 OH- menghasilkan 2 Cl- ditambah IO4- ditambah 2 H2O. Maka dengan demikian reaksi tersebut dikatakan setara. Rumit atau tidaknya dari suatu reaksi redoks, penyetaraan melalui bilangan oksidasi dan melalui metode setengah reaksi itu relatif karena setiap orang mempunyai kemampuan dan kesukaannya masing-masing. Maka gunakanlah untuk menyetarakan reaksi redoks tersebut sesuka dan semudah kalian. Semoga bermanfaat. Reaksi redoks yaitu reduksi dan oksidasi. Pengertiannya, reduksi adalah peristiwa penurunan bilangan oksidasi atau Bilox. Dan oksidasi sendiri adalah peristiwa penaikan bilangan oksidasi atau Bilox. Contohnya, reaksi redoks. Na terurai menjadi Na+ ditambah E-, di mana Na mengalami penaikan 1. Bilox 1. Demikianlah penjelasan dari kami berdua. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat kimia semua. Saya Rusu Septiani Dan saya Siti Rahma. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.